Nah, soal masalah yasinan boleh ya Ustaz ya? Ya kan? Yasinan yang kita persoalkan itu bukan masalah baca yasin. Kayak ini ada yasin fadilah. Cara membacanya yasin, 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 yasin. Ini kira-kira kiroah apa gitu loh. Padahal Ibnu Abdul Bar di sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan, membaca Al-Quran dengan kiroah syaddah itu ijma' haram. Apalagi ini syad aja enggak. Kita tidak pernah mendapatkan dari manapun akwal ulama dari kiroah yang sab'ah walaupun asyarah walaupun isrun kalau kita kembangin. Enggak ada pernah satupun yang membaca memberikan suatu bacaan yasin, yasin, yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah satu huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah satu ayat di dalam Al-Quran, satu lafaz dalam Al-Quran, satu huruf nggak boleh. Nah inilah. Nah oleh karena itu yang kita persoalkan bukan baca yasin. Yang keduanya adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan sesuatu yang umum, karena ibadah yang mutlakoh harus kita biarkan mutlak, ibadah yang maksusoh kita harus biarkan maksus. Bisa saja tertaksis oleh waktu, tempat, atau kaifiyah, ya kan gitu, atau kadar, atau sebab, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis. Selagi ibadah itu tidak terkait dengan jenis, sebab, kadar, kaifiyah, kemudian termasuk sifat itu, tempat dan juga waktu, maka kita biarkan mutlak. Artinya iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi, begitu aja. Atau yang jelas Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, kapan saja termasuk surat Yasin. Yang menjadi permasalahan kenapa yang menjadi populer surat Yasin dan itu hanya dikhususkan untuk kematian dan orang-orang mati saja, padahal Allah mengatakan dalam surat Yasin juga liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran itu buat peringatan yang hidup. Walaupun di antara para ulama menafsiri hayyul qalb, ya, tapi kalau orang punya hati hidup, badannya nggak hidup nggak mungkin juga. Intinya bukan untuk orang yang mati. Nah tentang masalah ihda itu nanti kayaknya tidak masuk di dalam percaturan ini ya. Dengan demikian saya pelajari beberapa kitab, dari mulai kitab-kitab yang kecil sampai besar, di dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, nggak ada yang menyunahkan, minimal mengatakan makruh. Bahkan di dalam putusan Bahsul Masail yang diputuskan oleh Syekh Ustadz Kiai Abdul Ghaffar di Banyuwangi juga mengatakan makruh. Itu, ya, dikatakan makruh itu. Mengapa kok cuma di halaman 5. Kok bukan yang lain? Mengkhususkan sebagian surat itu tidak apa-apa. Ada seorang sahabat dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menjadi imam di Masjid Quba, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat. Akhirnya dilaporkan, akhirnya oleh jamaahnya disuruh berhenti membaca surat Al-Ikhlas. Lalu katanya dia, kalau saya disuruh berhenti, saya memilih berhenti jadi imam. Tetapi jamaahnya keberatan kalau dia berhenti menjadi imam. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW ditanya, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah kaummu? Katanya kamu setiap rakaat dalam sholat membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surat yang lain. Lalu apa jawaban dia? Kata dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang surat Al-Ikhlas. Lalu kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke surga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berdasarkan hadis ini boleh mentahsis sebagian ayat Al-Quran bimailin nafsi wal istikthari minhu, dengan kecondongan hati dan memperbanyak membacanya, dan itu tidak dianggap meninggalkan dan membenci yang lain. Biarkanlah orang membaca yasinan daripada orang tidak baca surat Yasin. Apalagi memang surat Yasin ini memang dianjurkan dibaca dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya riwayat Abu Ya'la, man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah isnaduhu jayyid, barang siapa yang baca surat Yasin pada malam hari maka dosanya diampuni. Jadi memang berarti ini mengandung hukum masyru', dianjurkan membaca Yasin tiap malam. Tiap malam membaca surat Yasin. Orang-orang kita kalau tidak berkumpul kadang malas. Daripada tidak baca surat Yasin, biarkan berkumpul, yang penting mereka baca surat Yasin. Kemudian banyak dalil-dalil masalah surat Yasin. Kemudian yang ketiga, ini kembali ke Yasin Fadilah. Ini sebenarnya persoalan lain. Mengulang Yasin 7 kali itu bukan qiraah syadzah. Qiraah syadzah itu kalau Yasin misalnya dibaca Yasun, baru qiraah syadzah itu.
Wong ini cuma takrir, cuma tardidil ayat. Mengulang-ulang bacaan ayat di dalam kitab-kitab hadis itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ada yang mengulang-ulang satu ayat, ada yang mengulang-ulang 2 ayat sampai pagi. Coba baca di dalam kitab At-Tibyan. Saya tidak hafal hadisnya itu. Coba dibaca di dalam kitab At-Tibyan. Nah, orang yang kemudian menyelah-nyelahi doa antara surat Yasin, menyelah-nyelahi doa antara Al-Quran itu juga tidak apa-apa. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, setiap ada surah yang menerangkan azab, ya ta'awwad. Kalau ada surah, ada ayat tentang rahmah, beliau memohon kepada Allah turunnya rahmat itu. Mungkin orang yang baca surat Yasin ada hajat khusus itu. Dan itu dianjurkan. Dan ini bukan berarti membaca Yasin fadilah itu dianjurkan. Tidak ada pernyataan ulama baca surat Yasin lebih afdal dari Yasin fadilah lebih afdal. Tidak ada. Cuma kalau membaca surat Yasin dengan cara seperti itu dan ada ijazahnya, insya Allah ada khasiatnya. Dan khasiat ini diakui oleh para ulama, termasuk dalam kitab yang disebutkan tadi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangannya Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, ada bab khusus fi khawasil Quran. Bab yang menerangkan tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Abad. Kata beliau, wa minal ma'lum anna di kalamin nas manafi' anna di kalamin nas manafi' mujarrabah wa fawaid mujarrabah. Ucapan manusia saja ada mantra-mantra, jampi-jampi itu ada khasiatnya. Fa kaifa bi kalamillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Apalagi Al-Qur'an itu banyak khasiatnya. Mungkin yang baca surat Yasin fadilah karena tertarik dengan khasiatnya itu. Ya mungkin nanti akan tanya itu dari mana dasarnya Al-Quran hadis itu khasiat. Nah, khasiat itu kan tidak harus dari Al-Quran dan hadis. Ada yang dari Al-Quran dan hadis seperti khasiat tentang maghfirah ya bagi orang yang baca surat Yasin, atau mungkin bisa mengentaskan krisis ekonomi yang baca surat Waqiah. Kata para ulama, khawasul Quran itu bisa diperoleh dengan tajarrubat, tajaribil salihin, pengalaman orang-orang saleh, wa ilhamatil arifin, dan ilham atau mukasyafah yang diterima oleh pernyataan orang-orang At-Turtusi hadil athar, maksudnya majtama' qaumun itu adalah taqtadi jawaz al-istima' li qira'atil Qur'anil Karim ala ma'na dars. Ya. Oleh karena itu untuk ngajar wa ta'allum wal mudzakarah, yang sekarang menjadi pertanyaan tadi juga soal masalah suratul Ikhlas. Kita tekankan bahwa sahabat itu melazimkan membaca surat Ikhlas semata-mata karena disetujui Rasul. Buktinya ketika Mu'ad sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, nggak disetujui Rasul, nggak jadi sunnah. Itulah. Jadi bukan hanya semata-mata dasus sahabah sehingga dijadikan dalil untuk bid'ah hasanah. Bahkan di sini yang menjadi manat, kalau kaitannya ini kan awalnya kita harus berbicara masalah tahqiqul manat, terus tangkihul manat, takhrijul manat. Ketika kita sudah sampai pada takhrijul manat, maka di situ Rasulullah SAW yang menyetujuinya, bukan semata-mata sahabat. Karena buktinya ketika Rasul nggak nyetujui, maka itu nggak jadi sunnah. Contohnya Mu'ad bin Jabal ketika sholat, setelah sholat sama Rasulullah, ngimamin kaumnya membaca surat apa? Al-Baqarah. Dan dikatakan afatanun anta, kalau seandainya Rasulullah mengatakan maka itu bagus, maka menjadi sunnah. Oleh karena itu, nah tentang masalah Ustadz tadi, ilham solihin dan yang lainnya bisa menjadikan untuk menentukan khasaisul Quran. Kenapa kita tidak dahulukan wahyunya Rasulullah? Ya, oleh karena itu maka di sini iyyaka qaulun wa laysa laka imamun. Waspadalah kita terhadap suatu pendapat yang kita tidak punya panutan sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Saya tutup. Beliau mengatakan kalau yang buat itu dari orang lain mungkin tidak apa-apa. Saya ingin ulama siapa yang pernah seperti yang ngomong seperti itu, dari NU atau dari manapun, dari Syafi'iyah. Maka habisin dulu ya masalah baca Al-Quran bareng-bareng. Itu ada yang darus, ada juga yang yatlun, yang memang itu oleh para ulama yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, dan itu disebutkan dalam ijtima' bidzikr, bukan darsil Quran, bukan. Kemudian masalah perbedaan surah Al-Ikhlas dengan Mu'ad bin Jabal menjadi imam dengan surah Al-Baqarah. Ya kalau surah Al-Baqarah ya dimarahi karena kepanjangan, kasihan jamaahnya. Kalau surat Al-Ikhlas ya pendek. Orang yasinan itu yang datang semuanya sukarela. Dan itu cuma berapa menit itu.
mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Jadi beda dengan surah Al-Baqarah yang panjang-panjang itu. Yang kemudian jadi perlu yang masalah amal para ulama itu ada dalilnya. Jadi masalah khasiat-khasiat ayat Al-Quran itu dari para ulama, dari orang arif atau dari para ulama, sebagian dari hasil ijtihad mereka. Dan itu diakui. Syekh Ibnu Taimiyah diceritakan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang rutin membaca 41 kali ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebelum sholat subuh setelah fajar selama 40 hari, hatinya akan padam. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya. Tetapi itu tajribah, pengalaman. Kalau tidak pernah melakukan ya tidak tahu. Jadi misalnya kalau membaca ini sekian kali nanti bisa begini, itu pakai pengalaman. Dan di dalam kitab-kitab ulumul Quran tadi ya, ulumul Quran, Al-Itqan fi ulumil Quran, Al-Burhan fi ulumil Quran, itu diterangkan tentang fi khawasil Quran. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, juga dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, dan ini sebenarnya satu kitab, banyak menerangkan khasiat-khasiat ayat Al-Quran untuk kesembuhan. Padahal itu tidak ada Al-Quran hadisnya, tetapi murni ijtihad para ulama. Mengapa kita menerima ijtihad para ulama?